Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua kawan-kawan dari Sabang sampai Ambon, bahkan juga dari Sabang sampai Merauke. Oke, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Tentunya itu punya alasan yang harus dong lihat. Kalau kita flashback ke belakang, berarti menandakan bahwa dulu sejarah Indonesia, sejarah nasional juga mencatat akan hal itu, bahwa waktu cuman Republik Indonesia Serikat RIS pada saat itu, Republik Indonesia Serikat itu mereka memproklamirkan kemerdekaannya itu hanya sebatas dari Sabang sampai Amboina, dan masuk sama dengan kami di Papua. Nah, kawan-kawan, itu yang sengaja tadi saya bisa katakan seperti itu atau ucapkan seperti itu karena itulah kembali ke sejarah negara ini sendiri, negara Republik Indonesia, bahwa yang pada saat itu pembentukan teritorial Indonesia pada saat itu hanya sebatas Ambon. Kami Papua pada saat itu nggak masuk, gitu loh. Jadi itu upaya-upaya kotor yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk bisa mencaplok atau mengambil alih kepemerintahan Belanda. Bahkan sebelum pemerintahan Belanda pada saat itu memang kami bangsa Papua sebagai sebuah bangsa yang sudah merdeka pada proklamirkan kemerdekaan itu pada tanggal 1 Desember 1961, dan itu kami sudah benar-benar merdeka secara de facto dan de jure. Jadi secara pemerintahan ada de facto dan itu diakui oleh Belanda, karena ya Belanda itu negara Belanda atau kerajaan Belanda, bahwa itu negara secara de facto dan de jure untuk determination, menentukan hak sendiri, hak nasib sendiri, bangsa Papua sudah diberikan. Nah, dan untuk mengendalikan atau mengelola administrasi pemerintahan pada saat itu, Dewan Nibuniarat sudah ada pada saat itu untuk mengelola administrasi negaranya seperti apa, teritori negaranya, negara West Papua pada saat itu sudah. Jadi kawan-kawan, ini mungkin sejarah yang harus kita lihat untuk kawan-kawan Indonesia. Jangan cuma NKRI harga mati, tapi coba tong lihat lah gitu. Kami flashback kembali, lihat sejarah begitu. Kenapa regenerasi bangsa Papua itu selalu menuntut haknya begitu, yang dimanipulasi dengan adanya PPRA itu. PPRA itu kontroversial, sangat busuk cara mainnya negara itu untuk mengambil alih pemerintahan dari tangan bangsa Papua itu sendiri untuk mengelola pemerintahan Papua Barat pada saat itu oleh Dewan Nibuniarat. Itu kumpulan dari Dewan Nibuniarat itu terkumpul dari para intelektual orang Papua sendiri begitu. Jadi kalau kamu pikir itu sudah, mungkin kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya, lebih diskusi untuk terutama kawan-kawan Indonesia, saya di sini ya membuka ruang kolom komentar untuk kita bisa diskusikan begitu. Jadi ada hal-hal apa yang ingin ditanyakan begitu.